Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Nah, sebelum Ibu memulai video pembelajaran ini, Ibu akan sedikit memberikan peringatan kepada kalian untuk tetap berada di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas mengenai KD 3.15, yaitu informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu fabel? Nah, fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang, namun memiliki karakter atau perilaku layaknya seperti seorang manusia. Nah, fabel ini termasuk ke dalam kategori sastra berbentuk fiksi atau khayalan. Nah, adapun ciri-ciri dari fabel yaitu tokoh utamanya adalah binatang. Misalnya si kancil. Nah, itu merupakan tokoh utama. Kemudian yang kedua ada penggambaran moral dan karakter yang mirip dengan manusia. Kemudian binatang dalam cerita fabel bertingkah laku layaknya seperti seorang manusia. Kemudian alur ceritanya itu umumnya pendek atau sederhana. Nah, karakter tokoh diuraikan secara rinci, kemudian kata-kata yang digunakannya mudah dipahami. Cerita biasanya mengkritik tentang sifat manusia, tentang diskriminasi kaum lemah, kemudian tentang keadaan masyarakat. Kemudian ada gaya bercerita secara lisan. Nah, yang terakhir, pesan atau tema dalam fabel kadang-kadang ditulis dalam suatu cerita. Nah, adapun jenis dari fabel ada dua jenis. Yang pertama ada fabel klasik dan yang kedua ada fabel modern. Nah, pada fabel klasik ini dibuat dari zaman dahulu, namun tidak diketahui secara pasti kapan cerita itu ditulis. Nah, cerita fabel klasik ini umumnya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua ada fabel modern. Nah, fabel ini memiliki waktu kemunculan cukup baru. Biasanya pembuatan dongeng ini berisi tentang pengekspresian kesastraan si penulis pada cerita itu. Nah, adapun struktur dari fabel ini ada 4 poin. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, pada struktur tahap pertama yaitu orientasi. Nah, pada orientasi ini diceritakan mulai perkenalan dari tokoh, latar, tempat, ataupun tema dari cerita fabel tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan tahap klimaks dari cerita tersebut. Nah, tokoh utama itu sedang berhadapan dengan puncak permasalahan. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu resolusi. Nah, pada tahap ini cerita berisi tentang cerita mengenai pemecahan suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir ada koda. Nah, pada koda ini terjadinya perubahan pada setiap tokoh. Nah, pada bagian ini akan disampaikan pula amanat atau pesan moral yang bisa dipetik oleh si pembaca. Nah, mudah-mudahan dari video pembelajaran ini kalian bisa mengerti apa itu pengertian fabel, kemudian apa saja ciri-ciri fabel, kemudian apa saja jenis-jenis dari fabel, dan kemudian kalian sudah memahami struktur teks fabel. Nah, Ibu harap kalian bisa menguasai materi mengenai fabel. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian kerjakan, kemudian kalian
kumpulkan pada forum Google Classroom yang nanti akan Ibu sediakan. Nah, tugasnya setiap orang harus mencari judul fabel daerah setempat, kemudian kalian harus mengidentifikasi teks fabel tersebut. Nah, kalian harus mengidentifikasi yang pertama ciri-ciri dari fabel tersebut. Kemudian fabel tersebut termasuk ke dalam jenis fabel yang mana? Apakah jenis fabel yang klasik, apakah jenis fabel yang modern. Kemudian kalian menganalisis struktur teks dari fabel yang sudah kalian temukan. Nah, mengenai orientasi, mengenai komplikasi, mengenai resolusi, dan terakhir mengenai koda. Nah, Ibu harap kalian semua bisa mengerjakannya dengan maksimal dan tanpa bekerja sama. Ibu tunggu pada pertemuan berikutnya. Tugas pada pertemuan kali ini kalian harus sudah mengonsep dari sekarang. Nah, pada pertemuan selanjutnya Ibu harap kalian sudah mengerjakan semuanya. Nah, video pembelajaran tentang fabel dari Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan jaga imun kalian. Ibu harap peringatan dari Ibu selalu diingat mengenai memakai masker, membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan, untuk menjaga jarak, dan juga untuk menghindari dari kerumunan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.